Ini adalah bibit bawang merah yang sebagian sudah siap tanam dan yang sebagian masih disimpan. Mungkin bagi kawan-kawan petani yang kemarin bertanya, Mas, apa ada bibit? Ini dia bibitnya, dan di sini sudah ada nomor WA saya, dan di deskripsi sudah ada link dan nomor WA. Silahkan bagi kawan-kawan yang ingin memesan bibitnya. Dan seperti inilah gambaran bibit siap tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan petani. Bagaimana keadaan kalian? Semoga keadaan kalian sehat-sehat seperti sedia kalanya. Nah, kali ini kita akan coba membahas tentang masalah pada tanaman bawang merah. Salah satu masalahnya adalah kenapa sih tanaman bawang merah kok tidak bisa tumbuh dengan subur? Kenapa sih tanaman bawang merah kok banyak yang kerdil? Untuk itu kita akan memfokus membahasnya dalam video ini. Apa sih faktor yang bisa menyebabkan dan bagaimana cara mengatasinya? Jika kawan-kawan petani mengalami masalah seperti itu, simak terus video ini sampai selesai agar kita sama-sama saling belajar. Namun saya ingatkan lagi bagi kawan-kawan yang belum subscribe di channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk ditekan loncengnya. Dan jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share kepada kawan-kawan yang lain agar video ini menjadi bermanfaat. Pada dasarnya tanaman akan tumbuh subur jika nutrisinya tercukupi atau dilengkapi. Untuk itu bagaimana cara kita mengatasinya? Dan ada banyak sekali kawan-kawan yang petani yang bertanya, Mas, kenapa kok tanaman bawang merah kita kok banyak yang kerdil? Saya akan merangkan sedikit bahwa ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan tanaman bawang merah tumbuh kerdil. Yang pertama adalah dari segi bibit. Rata-rata tanaman akan tumbuh kerdil jika bibitnya terlalu muda. Dan yang kedua adalah dari segi tanah. Mungkin tanahnya kurang cukup subur. Dan yang ketiga adalah faktor pemupukan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang faktor pemupukan tersebut. Pupuk adalah faktor yang sangat mempengaruhi sekali pertumbuhan tanaman kita subur atau tidaknya. Namun ada banyak sekali jenis-jenis pupuk. Saya akan menerangkan sedikit bahwa pupuk sebenarnya mengandung dua unsur yang sangat penting, yaitu adalah unsur mikro dan unsur makro. Kita harus pahami terlebih dahulu apa itu unsur mikro dan unsur makro. Pupuk makro adalah pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah besar seperti nitrogen, fosfat, dan kalium. Namun pupuk yang mengandung unsur hara mikro adalah unsur yang sangat relatif kecil dibutuhkan oleh tanaman, namun sangat penting sekali. Baiklah, langsung saja. Ini adalah tanaman bawang merah kemarin yang berumur kurang lebih 10 hari. Ini adalah waktunya pemupukan. Pemupukan kedua setelah pupuk dasar adalah saya sering menggunakan pupuk Ponska Plus lengkap dengan unsur mikro dan unsur makronya. Ini sangat bagus sekali untuk tanaman bawang merah. Seperti inilah bentuk dari Ponska Plus. Ini pupuk non subsidi namun harganya cukup terjangkau, berkisar antara 170 sampai dengan 200.000. Mungkin untuk masing-masing daerah harganya akan sangat berbeda. Namun untuk kualitasnya saya tidak meragukan lagi karena saya sering menggunakan pupuk ini. Ini adalah kandungannya, nitrogen, fosfat, dan kalium masing-masing adalah 15% dan dilengkapi dengan unsur mikro yang sangat bagus sekali seperti sulfur dan seng dengan kandungan sulfur yaitu 9% dan juga seng seberat namun 2000 ppm. Ini akan sangat bagus sekali untuk pertumbuhan tanaman bawang merah. Dan perlu diingat bahwa unsur sulfur ini yang menjadikan saya terpikat adalah untuk hasil pembuatan bibitnya sangat bagus sekali, karena unsur sulfur ini dapat membantu tanaman kita atau hasil panen kita untuk pembuatan bibit. Ini berfungsi sebagai atau membuat umbi bawang merah kita kuat tahan lama dalam proses penyimpanan. Itulah sedikit manfaat dari sulfur sendiri. Dan yang lebih penting adalah sekarang untuk kios-kios pertanian atau kelompok pertanian
sekarang rata-rata sudah menggunakan gandengan pupuk Ponska Plus ini karena pemerintah sudah tahu bahwa kandungan unsur hara mikro dan makro sangat bagus sekali untuk tanah maupun tanaman. Dan banyak sekali kawan-kawan petani kemarin bertanya, Mas, untuk pupuk susulan menggunakan apa? Ini adalah jawabannya, menggunakan pupuk Ponska Plus. Ini sangat bagus sekali. Untuk aplikasinya bagaimana, Mas? Untuk takarannya, baiklah saya akan menjawabnya sedikit. Bahwa untuk lahan kira-kira untuk patokan setengah, saya menggunakan satu karung ini dengan ukuran 25 kilo. Seperti inilah bentuk pupuk Ponska Plusnya, berbentuk granul berwarna putih. Ini cukup mudah larut jika terkena air, dan aplikasinya umur 10 sampai dengan 12 hari itu pemupukan kedua. Dan untuk pemupukan ketiga saya pupuk pada umur kira-kira umur 1 minggu setelahnya, kira-kira berumur 18 sampai 20 hari. Karena kita fokus membahas pupuk kedua, saya menggunakan Ponska Plus. Ini sangat bagus sekali. Perbandingan untuk dengan Ponska biasa sangat berbeda jauh, karena saya kemarin waktu tanam pertama kali saya menggunakan pupuk Ponska biasa memang bagus, namun hasilnya lebih bagus ini karena ini mengandung unsur yang lengkap. Untuk isinya sendiri memang lebih sedikit, namun untuk khasiatnya sangat besar sekali. Dan inilah hasil penampakannya, sangat menggoda sekali, yaitu sangat berwarna hijau royo-royo sekali. Dan manfaat dari pupuk ini adalah dapat membuat tanaman lebih kuat terhadap serangan hama. Dan di dalam pupuk ini sudah terhadap unsur yang lengkap, unsur makro dan unsur mikro. Dan ditambah lagi unsur pupuk mikro yang sangat dibutuhkan oleh tanah dan tanaman, walaupun jumlahnya sangat sedikit namun sangat bagus sekali untuk tanaman. Dan satu hal lagi, bahwa dengan menggunakan pupuk ini kita sudah tidak bisa mencampurnya lagi dengan pupuk yang lain karena ini sudah lengkap, jadi kita semakin irit. Dan alhamdulillah inilah penampakan bawang merah kita yang berumur kurang lebih 30 hari sudah melalui pemupukan kedua dan ketiga. Hasilnya sangat bagus sekali, rapat, subur, dan alhamdulillah hamanya terkendali. Mungkin dari kawan-kawan memiliki pengalaman yang lain, silahkan berbagi di kolom komentar, saya tunggu. Karena kita sama-sama saling belajar, mari kita tingkatkan kualitas dan hasil yang terbaik untuk pertanian. Dan barangkali jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar, nanti saya akan menjawabnya. Dan bagi kawan-kawan yang ingin bergabung di grup, silahkan masuk di grup, bisa dilihat di deskripsi. Sekarang sudah saya taruh linknya untuk masuk grup. Dan bagi kawan-kawan juga untuk daerah Pulau Jawa yang membutuhkan bibit bawang merah, saya juga ada. Saya ada bibit bawang merah yang berjenis Bauji dan Thailand. Saya tunggu, dan untuk nomornya sendiri saya sudah taruh di deskripsi, silahkan dihubungi. Mungkin barangkali ada yang membutuhkan bibit yang jenis Bauji maupun Thailand yang siap tanam maupun masih simpan. Saya tunggu. Semoga video ini bermanfaat bagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.